berdekatan di dunia nyata, tapi di dunia mainnya itu jauh loh, karena di dunia maya. Nah, hadirnya permainan-permainan ini supaya, bayangkan nih, ini beta sendiri pernah mengalami. Kalaupun kakak Fani pernah mengalami, lebih bagus. Dulu, waktu belum ada internet masif kayak sekarang, katong itu bisa tahu loh, habis musim gambar, musim muntel. Oh iya. Habis musim muntel, musim layang-layang. Dan itu semacam permainan tradisional ini membangun algoritma, membangun jaringan untuk anak-anak. Padahal katong yang terhubung antara kampung satu dan kampung satu secara langsung kan. Iya, tapi bisa jadi hari ini dari Kaira tuh pergi ronda ke Kamarian dapat tahu orang kan main gambar. Iya, musimnya sama. Ya, bayangkan itu. Kemudian untuk anak-anak bermain permainan tradisional ada usaha-usaha yang dong harus bikin. Ambil contoh, main patah-patah misalkan di kampung nih. Dia mau asik, dia mau main, dia harus usaha dulu. Pergi masuk hutan, potong, dia harus bikin akang berbunyi bagus kasih. Itu dia sudah memacu kreativitas. Dia bisa jadi pemimpin untuk diri sendiri. Kalaupun ada temannya yang tahu bikin, dia bisa bantu kerjasama di situ. Nah, hal-hal ini yang katong pengen hidupkan lagi untuk bukan membatasi, tapi mengimbangi perkembangan teknologi. Nah, jadi anak-anak dikasih kesempatan bermain handphone, tapi juga permainan-permainan ini dikasih. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter juga, karena nilai-nilai kepemimpinan banyak di sini, filosofi banyak bisa kita dapat di sini. Kurang lebih begitu Kak Pan. Oke, baik Bung. Berarti Kak Poti sendiri punya niat dan tanggung jawab yang cukup mulia untuk anak-anak Maluku ya, Bung. Dan Bung Jemi, Kak Poti sendiri kira-kira punya nggak sih permainan khusus Maluku gitu, khas Maluku yang memang ditargetkan Kak Poti untuk dilestarikan gitu, Bung? Kan ada banyak nih, Bung. Betul. Jadi Kakak Van, secara harapannya lebih dari harapan, semuanya harus dilestarikan memang. Dilestarikan. Terkait dengan bagaimana di-push ke tahap yang lebih tinggi. Nah, ini kalau di dalam kebudayaan itu pencapaiannya itu harus diakui di warisan budaya Takbenda, WBTB. Beta kasih contoh, misalkan orang Maluku memiliki tarian cakalele, itu sudah diakui dan orang lain tidak bisa mengklaim itu cakalele dari Maluku. Nah, bagaimana permainan tradisional ini yang asli Maluku diklaim, diakui bahwa ini punya Maluku, bukan punya Jawa, bukan punya Sumatera, bukan punya lain. Nah, ini punya, dan kira-kira ini salah satu yang ditargetkan. Karena beta sendiri akhir tahun kemarin ke Lombok untuk pameran tingkat nasional, sudah dikaji dengan beberapa teman di sana. Pohonnya mungkin ada. Ada, karena katong punya wilayah hampir sama, cuman fungsinya. Nah, untuk menjadikan itu warisan budaya Takbenda, dia harus punya historis kurang lebih 50 tahunan. Orang Maluku punya cerita itu, mau dapat tahu dari mana? Katong pun orang tua dulu super main akang. Sehingga kalau nanti didorong ke permainan tradisional, permainan rakyat kira-kira ke warisan budaya Takbenda, ada poin-poin yang sudah bisa terpenuhi di sana. Nah, itu yang menjadi target untuk dilestarikan ke sana. Salah satunya buah kira-kira ya. Betul. Oke, Bung, sembari kita ngobrol-ngobrol, kita cek dulu apakah sudah ada pertanyaan dari Tribuners buat kita ya untuk dibahas. Dan sembari saya ngecek ya, Bung, mungkin bisa dijelaskan juga, ini kan kita berbicara bukan hanya Kak Poti ini sendiri ya, bukan hanya permainan rakyat, permainan tradisional, tapi juga olahraga tradisional ya, Bung. Kira-kira saat ini olahraga apa saja yang sudah dan sementara diperjuangkan oleh Kak Poti sendiri untuk berkembang ke kancah nasional, Bung? Silakan, Bung Jep. Jadi Kak Poti sendiri itu kita tidak terlepas dari hierarki organisasi pusat. Jadi kalaupun ada sesuatu yang mau diusulkan menjadi olahraga tradisional nasional, itu harus lewat pintu pusat juga. Nah, jadi sejauh ini itu sudah ada 11 olahraga tradisional yang dibakukan. Nah, itu dirangkum dari seluruh Indonesia. Ambil misal Enggrang, Tarompa, Sumpitan tradisional itu dari Kalimantan dan lain-lain. Nah, itu kan event nasional setiap tahun itu hampir digalakan. Dari Kementerian Pemuda dan Olahraga itu eventnya di tahun ganjil, namanya Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional. Itu dilombakan. Sementara di tahun genap ini, baru saja berakhir beberapa hari lalu,
di Sulawesi Tengah. Itu difestivalkan, jadi hanya dipertunjukkan juga permainan-permainan asli daerah. Nah, kemudian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada namanya Pekan Kebudayaan Nasional. Nah, itulah momen-momen di mana permainan-permainan yang tadi sudah dibakukan seperti tarompa, enggrang, gelindingan, ini balap-balap roda nih. Masuk juga. Sumpitan tradisional, kemudian dagongan. Dagongan ini kalau katong di Ambon helarotang, kalau ini dagongan ini baku tola tapi pakai bambu. Jadi siapa yang tak dorong kalah. Nah kayak gitu, itu yang sudah dibakukan, ada standar bakunya, di-eventkan, bagaimana penilaiannya, bagaimana penjuriannya. Jadi rata-rata KPUT di seluruh Indonesia, untuk pasang target ke nasional, berpatokan kepada nomor-nomor itu, karena pun yang nanti ditandingkan, dilombakan di sana pun nomor-nomor itu, karena sudah dibakukan aturannya. Oke, ini menarik sekali ya, Bung. Karena 2021 KPUT Maluku bermitra dengan Dispora, itu kita sudah pernah berangkat juga ke Bangka Belitung. Untuk enggrang, itu cuman masih sampai di semifinal, tapi untuk langkah pertama itu sudah bagus. Iya benar. Ke Bangka Belitung waktu itu. Kebanggaan Maluku banget ya. Oke, Bung Jemi, sebentar lagi kan kita 17-an. Yes. Berarti ini kan kesempatan buat Kapoti sendiri untuk merefresh masyarakat-masyarakat di Maluku terkait dengan permainan-permainan maupun olahraga-olahraga tradisional ya. Bagaimana Bung Jemi melihat dan menangkap peluang baik ini, Bung? Keren. Iya. Berkaca dari pengalaman beberapa tahun lalu, ambil misal yang bikin di Dobo, nah jadi untuk 17 Agustus sendiri memang jadi agenda KPUT Pusat juga untuk KPUT Provinsi Maluku untuk dijadikan sebagai bulan permainan tradisional. Oh, wow, sudah diagendakan. Ya, cuman eksekusinya di setiap provinsi ini kan perlu koordinasi, ya, perlu terprogramkan, karena mau dibilang KPUT sendiri sih tidak punya budget untuk itu sebenarnya. Ya, sudah dijalankan. Betul. KPUT bagaimana bisa mengeksekusi itu, KPUT melihat peluang yang ada. Rata-rata di Ambon ini, di Maluku ini, 17 Agustus ini hampir dimeriahkan oleh RT, desa, kelurahan, tingkat kota. Ambil contoh tahun lalu, juga menyongsong HUT kota, itu kan Kota Ambon juga bikin event yang sama. Jadi semacam 17 Agustus ini KPUT melihat peluang, ada kawan-kawan, ada organisasi, ada desa yang ingin berkegiatan permainan tradisional bisa masuk. Tidak menutup kemungkinan juga untuk sekolah. Nah, jadi selalu sifatnya situasional untuk di bulan Agustus. Karena jujur untuk di bulan Agustus ini KPUT sendiri tidak menaruh target untuk tahun ini. Ya, cuman kemarin sudah berkomunikasi dengan Dispora, ada beberapa Dispora provinsi ya di bidang pembudayaan. Itu ada beberapa agenda yang katanya nanti mau dijalankan. Nah, kita tinggal menunggu waktu konfirmasi saja. Kalau memang bisa dijalankan, tidak ada kendala, kita jalan di range waktu juga. Kalau tidak Agustus akhir, berarti September, Oktober. Jadi kayak gitu. Lebih ke melihat kondisi. Ada yang butuh juri, ada yang butuh bagaimana aturan mainnya, KPUT masuk di situ. KPUT siap ya. Standby. Oke, Bung Jemi, seperti yang sudah kita ketahui bahwa saat ini dengan kecanggihan teknologi yang ada yang sudah tidak bisa dibendung lagi ya, pasti ada plus minusnya dari perkembangan zaman saat ini. Namun jujur masih banyak dampak negatif dari kecanggihan teknologi ini, khususnya juga buat anak-anak ya. Banyak sekali dampak negatifnya, dan melihat hal itu ya Bung Jemi, sekarang pun bukan cuma anak-anak ya, tapi orang dewasa pun kayaknya tidak bisa terlepas gitu dari gadget. Misalkan bangun pagi aja udah langsung lihat gadget gitu kan Bung. Bagaimana Bung dan teman-teman KPUT sendiri melihat perkembangan zaman ini dan membuat permainan tradisional ini akhirnya semakin menghilang ya, maksudnya semakin menurun begitu untuk ke masyarakat Maluku sendiri nih Bung. Dan bagaimana Bung eksistensi KPUT sendiri dalam perkembangan zaman saat ini Bung? Tentu masuk di dalam kandang kambing, boleh menyembing tapi jangan jadi kambing. Sama halnya juga dengan KPUT yang dengan misi tradisionalnya berada di era digital. Nah,
Jadi supaya anak-anak ini memorinya ada, bukan cuma anak-anak, milenial, Gen Z, semuanya jadi satu. Sudah sekarang menggunakan handphone, mau itu main, belajar, makan, minum kan, tinggal pencet-pencet datang. Nah, KPOT lewat media-media sosialnya, ya. Jadi sengaja di-share, ada Instagramnya KPOT. Nah, Instagramnya KPOT. Terus aktivitas-aktivitas seperti inilah menjadi strategi dan trik untuk KPOT membangun algoritma untuk kawan-kawan. Nah, jadi sengaja permainan tradisional ini dimuat dalam postingan-postingan, di-share, berita-beritanya di-share, supaya artinya begini, sudah ada di zamannya, tidak bisa dipungkiri lagi semua orang akan terlibat di dalam teknologi, dan permainan tradisional tidak seenak-enaknya bisa mengklaim bahwa kamu salah, tidak bisa. Ini sudah zamannya. Nah, bagaimana permainan tradisional KPOT memposisikan diri supaya anak-anak yang tadi menggunakan gadget lewat postingan-postingan yang menarik, ini permainan ini, ini permainan ini, kasih lihat ke mama untuk anak-anak baru. Tapi mama pasti bilang begini, ini belum mau sini. Mama ingatlah masa lalu mama belum move on, kayak gitu. Kasih lihat di papa papa ingat masa lalu belum move on kayak gitu kapan. Jadi sengaja dikasih begitu. Oke, jadi edukasi dari orang tua sendiri juga buat anak-anak. Jadi di era digitalisasi ini bagaimana kita memanfaatkan itu, membentuk algoritma permainan tradisional di setiap media-media sosial untuk anak-anak kalau searching bisa ditemukan. Jangan sampai begini ketika dong mau sesuatu dong searching, permainan ini apa ya? Cari yang ada. Nah, itu tanggung jawab Katong sebenarnya juga. Jadi sebanyak mungkin Katong sebarkan informasi tentang permainan tradisional. Oke, Bung. Tadi juga dijelaskan ya sama Bung bahwa nanti ke depan ini KPOT akan punya beberapa agenda ya. Iya. Dan sebelum kita menutup talk show podcast hari ini, mungkin Bung Jemi bisa menjelaskan lagi sedikit terkait dengan agenda-agenda ke depannya nih, agenda-agenda KPOT yang pasti buat Tribuners, barangkali ada juga Tribuners dan juga dari Tribun Ampun yang akan mungkin berpartisipasi seperti itu ya. Asik. Jadi yang sudah pasti kita itu pertama melakukan MOU dengan kawan-kawan Angkatan Muda Cabang Tiberias, dan program mereka itu jelas sudah akan dilaksanakan nanti. Itu lomba beberapa cabang olahraga tradisional, tarompa, enggrang batok, lari balok dengan kaki setang. Nah, itu yang nanti dijalankan. Kalaupun nanti ditambah, itu nanti disesuaikan. Itu range waktunya itu tuh ditargetkan akhir September atau awal Oktober. Jadi di kisaran situ. Nah, kemudian juga bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, bidang pembudayaan olahraga. Nah, direncanakan oleh dinas sendiri dan meminta masukan pendapat untuk nantinya berkolaborasi dengan KPOT itu akan melakukan sosialisasi untuk guru-guru olahraga terkait dengan olahraga tradisional. Dan setelah tersosialisasikan, rencananya Dispora itu akan bersama KPOT bikin olahraga tradisional, bikin lomba di Lapangan Merdeka. Ya, jadi ini program-program yang menurut kami sudah terkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu di luar KPOT punya ini sendiri. Nah, kemudian kalau untuk KPOT sendiri, kebetulan sekarang ini juga beta di luar dari KPOT ya, di luar dari KPOT, beta punya jiwa nurani yang selama ini sudah membentuk dan menaruh pikiran khusus untuk olahraga tradisional, permainan rakyat juga. Itu di SMP 15 Ambon. Nah, beta sengaja jadikan SMP 15 Ambon sebagai pilot project pengembangan di sana. Berhubung SMP 15 juga adalah salah satu sekolah piloting gerakan sekolah sehat, di mana salah satu indikator sehat adalah sehat fisik. Itu adalah juga dengan bermain permainan tradisional. Makanya Cun ke sana masuk, nah beta aktifkan itu di sana. Nah, jadi di luar agenda umum organisasi, beta punya agenda sendiri yang bisa juga mendukung organisasi ini untuk menghidupkan olahraga tradisional, branding kan. Nah, artinya ketika beta bergerak walaupun individu, tapi brandnya beta juga kan KPOT. Nah, kayak gitu. Jadi selalu mengarah ke sana. Jadi itu ada program, dan untuk di SMP 15 ini rutin. Bahkan Ibu Kepsek yang sangat luar biasa itu sudah menjadikan olahraga tradisional di SMP 15 masuk dalam ekskul. Wow. Ya, itu support dari sekolah di sana paling keren pokoknya. Tepuk tangan dulu Tribuners. Makanya nanti kalau dari SMP 15 ini punya pergerakan dan berdampak positif, diharapkan juga bisa mengimbas ke sekolah-sekolah lain. Amin, amin. Untuk mengembangkan itu. Ada program-program pemerintah yang cocok dengan permainan tradisional,
disebarluaskan. Iya, Kapoti. Asik. Oke, Bung Jemi, terakhir nih, Iya. apa harapan dan komitmen dari Kapoti sendiri untuk anak-anak Maluku ya, masyarakat Maluku dalam melestarikan permainan dan juga olahraga tradisional, khususnya di Maluku, Bung? Jadi bukan cuma beta dan kawan-kawan Kapoti sendiri yang punya budaya ini. Lalu bukan cuma katong sendiri yang hidup di Maluku ini, di Indonesia ini. Katong semua, mulai dari oma, opa, mama, papa, sampai adik-adik yang masih kecil, katong semua punya tanggung jawab sama. Nah, cuman bagaimana kepedulian, lalu katong saling memberikan informasi, itu yang penting. Karena kemungkinan katong ada di satu lokasi, tetapi informasi yang tersampaikan dengan baik. Nah, kemudian penting bagi katorang punya mama dan papa, kalau ada kintal sapanggal di pinggir-pinggir rumah, jangan lupa kasih anak-anak pas sore-sore, lempar-lempar bola kah, kayak begitu saja, supaya kebiasaan zaman dulu mama dan papa itu akan bisa menjadi cerita indah para anak-anak di zaman sekarang lain. Jangan sampai hilang di mama dan papa dong saja. Jangan cuma makan akan pun nikmat sendiri lalu anak-anak rasa susah sekarang. Buat Bung Jemi Putriulan, Bung Jemi terima kasih banyak sudah menghadiri undangan Tribun Ambon untuk berbagi dengan Tribuners dan juga kita di sini ya, Bung ya. Dan buat Tribuners juga terima kasih banyak sudah stay tune bersama kami di Tribun Ambon Podcast hari ini, dan kita sama-sama mendoakan semoga niat baik dari visi misi dari Kapoti sendiri boleh tercapai, dan next program-programnya boleh dijalankan dengan baik dan mendapatkan tempat yang oke di hati dan seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya di Maluku. Oke Tribuners, sekian dulu podcast kita hari ini. Kita jumpa lagi di next Tribun Ambon Podcast berikut dengan tema-tema dan juga narasumber-narasumber yang kece-kece. Saya dan Bung Jemi dan juga kru yang bertugas kami pamit undur diri. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.